Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat hadirin di mana saja berada, selamat berjumpa kembali dalam kajian kita, yaitu kajian kitab Bulughul Maram, yaitu membahas bab atau kitabus syam, bab tentang puasa. Kita akan sampai pada hadis nomor 13 dalam bab ini, yaitu bab puasa, yang berbicara tentang larangan puasa wisol. Ya, puasa yang terus berlanjut, ya, walau sudah maghrib, ya, walau sudah datang waktu maghrib, dia tetap melanjutkan puasa hingga seterusnya, hingga sahur, hingga keesokannya. Ya, apakah hukum dari puasa ini? Ya, dapat kita pelajari sebagaimana hadis yang akan kita baca berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal. Ya. Jadi kata Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah melarang wisal, ya. Ya. Naha Rasulullah melarang puasa wisal. Faqala rajulun minal muslimin. Ada salah seorang dari kaum muslim, ya, kaum muslimin, ya, ini salah seorang sahabat tentu. Ya, fa innaka tuwasil ya Rasulullah. Ya, tapi engkau ya Rasul melakukan puasa wisal. Ya, rupanya sahabat ini tahu kalau Rasulullah melakukan puasa wisal. Sementara tadi Rasulullah mengatakan atau melarang puasa wisal. Faqala, maka apa jawab Rasulullah? Wa ayyukum mithli. Siapakah di antara kalian yang seperti aku? Atau dengan kata lain, kalian itu tidak seperti aku. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Aku itu di malam hari diberi makan dan diberi minum oleh Tuhanku. Ya. Jadi walau dia tidak makan secara zahir, tapi kata Rasulullah, di malam hari saya diberi makan dan diberi minum. Ya, ini tentu maknanya, ya, sebagian ada yang memaknai secara zahir, ya memang diberi makan sebagaimana orang mengkonsumsi sesuatu, diberi minum sebagaimana orang meminum sesuatu. Ya, jadi pemahaman zahir. Tapi ada yang lebih kuatkan, yaitu pemahaman batin, ya, bahwa Rasulullah SAW itu diberikan kekuatan hati, kekuatan jiwa. Jadi jiwanya itu sudah dipenuhi rasa cinta kepada Allah, zikrullah, ya, kedekatan kepada Allah, sehingga, ya, itu semua akan memberikan kekuatan tersendiri di dalam jiwanya dan juga bagi tubuhnya. Ya, jadi orang kalau jiwanya senang, jiwanya meluap-luap dengan kebahagiaan, dalam hal ini tentu dengan keimanannya kepada Allah, ya, maka tentu dia akan melupakan, ya, rasa lapar, rasa dahaga dan semacamnya. Jadi kesimpulannya, pemahaman dari ucapan Rasulullah, aku nih di setiap malam, ya, apabila malam berlalu, aku diberi makan dan minum oleh Tuhanku. Ya, sehingga tak perlu lagi dia makan, buka dan semacamnya. Ya, tapi maknanya itu bisa makna zahir, betul-betul diberikan makan, ya, entah bagaimana, tentu juga dengan cara yang gaib, begitu, ya. Atau makna yang berikutnya, makna batin atau maknawi, dalam arti hatinya, jiwanya telah dipenuhi oleh rasa cinta, keimanan yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya adalah bahwa Rasul tidak seperti kita umumnya yang mendapatkan keistimewaan dan kedudukan yang besar. Nah, kemudian diriwayatkan di sini, falamma abau ayyantahu anil wisal wa salabihim yauman thumma yauman. Dan ketika mereka siapa? Para sahabat, ya, dikatakan sebagian para sahabat abau, enggan, ayyantahu anil wisal, untuk menghentikan puasa wisal. Jadi rupanya, ya, sebagian sahabat entah bagaimana, mungkin mereka melihat Rasulullah puasa wisal, mereka puasa wisal.
Tapi kemudian sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah, Rasulullah melarang puasa wisal. Ya. Perkara bahwa Rasulullah puasa wisal karena Rasulullah beda dengan umumnya manusia. Rasulullah setiap malam diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekaligus ini menunjukkan bahwa itu merupakan kekhususan Rasulullah. Ya, sebab walau pada umumnya semua yang Rasulullah perintahkan dan ajarkan berarti itu juga berlaku bagi dirinya, tapi ada beberapa ketentuan yang sifatnya khusus. Hanya berlaku bagi Rasul, tidak berlaku bagi umatnya. Di antaranya puasa wisal. Rasulullah melakukan puasa wisal, tapi Rasulullah melarang umatnya melakukan puasa wisal. Nah, sebagian sahabat ya enggan untuk mengikuti atau memenuhi perintah Rasul atau larangan Rasul ini. Akibatnya apa? Mereka tetap puasa wisal. Mengapa para sahabat enggan atau seakan-akan membangkang? Ini bukan pembangkangan. Bukan pembangkangan. Bukan tipikal para sahabat kalau diperintahkan gak mau tunduk. Gak mau nurut bahasa kita. Ya, diperintahkan mengerjakan sesuatu tidak ditinggalkan, dilarang sesuatu tetap dikerjakan. Bukan begitu tipikal para sahabat. Biasa para sahabat kalau udah diperintahkan sami'na wa ata'na. Kalau udah dilarang mereka tinggalkan. Cuma dalam hal ini mereka tetap puasa wisal. Ya, kenapa demikian? Ya, dikatakan oleh para ulama, para sahabat ini beranggapan bahwa ketika Rasulullah melarang mereka puasa wisal, itu bukan karena aspek atau faktor ibadah dalam arti secara ibadah itu dilarang, tapi lebih karena kasih sayang Rasulullah kepada para sahabat. Takut para sahabat kalau mereka tetap wisal seperti Rasulullah, ya takutnya mereka nanti capek, letih, ya dan seterusnya dan seterusnya. Begitu ya. Maka kadung mereka sudah biasa puasa wisal, barangkali mereka pun sudah merasakan kenikmatannya, ya atau juga mungkin mengharapkan pahala yang lebih besar. Begitu ya. Mereka tetap melakukan puasa wisal. Maka di sini dikatakan ketika mereka enggan untuk berhenti dari puasa wisal, falamma abau ayyan tahu anil wisal wa shala bihim yauman. Thumma yauman. Maka Rasulullah pun mengikuti atau membersamai mereka puasa wisal sehari. Thumma yauman, kemudian sehari lagi. Jadi 2 hari berarti. Rupanya ini terjadi di akhir bulan Ramadan. Esoknya thumma ra'au al-hilal. Kemudian mereka melihat hilal. Ya, melihat hilal maksudnya hilal terakhir atau hilal Syawal, ya di akhir Ramadan melihat hilal Syawal. Nah, para sahabat nggak bisa lagi berpuasa sebab sebagaimana diketahui di bulan Syawal atau hari pertama bulan Syawal atau hari Idul Fitri tidak boleh, bahkan diharamkan berpuasa. Faqala, maka apa kata Rasul? Lau ta'akhkharul hilalu lazidtukum. Seandainya hilal itu tertunda, misalnya nggak muncul hilal, aku akan tambah kalian. Puasa wisol terus kita. Ya, jadi sahabat tadi tetap puasa wisol kan, makanya Rasulullah ikut. Ya udah, Rasulullah ikut puasa wisol. Ya. Tapi kemudian datang hilal Syawal, maka berhenti puasanya karena harus Idul Fitri. Kata Rasulullah, kalau seandainya hilal tidak muncul, ya, terlambat atau tertunda hingga besok, aku akan tambah puasa lagi. Tapi ucapan Rasulullah itu, ya, bukan untuk membenarkan, justru dikatakan kal munakkil lahum hina abau ayyantahu. Dia semacam pesan, ya, ajakan Rasul agar mereka meninggalkan, ya, puasa wisol tersebut, ya. Ya, ketika mereka tidak mau meninggalkannya, ya. Jadi kalau bahasa kita, saya pengen tahu nih kamu puasa sampai kuat kayak gimana, saya akan ikutin. Ya tentu saja nanti akan memberatkan mereka sendiri. Jadi ucapan Rasul itu semacam peringatan, ya, bahwa kalau seandainya hilal tidak muncul akan saya terus puasa wisol. Ya, kalau bahasa kita mungkin barangkali ya biar kalian rasakan gimana. Ya, puasa wisol itu nanti akan memberatkan dan akan menyulitkan kalian. Ya, jadi
kesimpulannya adalah dalam hadis ini Rasulullah melarang puasa wisol, dan Rasulullah tetap puasa wisol karena beda beliau dengan umatnya. Sebagian sahabat tetap melakukan puasa wisol, maka Rasulullah lakukan bersama mereka ya hingga datang Lebaran ya. Dan kemudian Rasulullah berikan peringatan bagi mereka, seandainya hilal itu belum muncul, saya akan tambah lagi berpuasa wisol. Bukan karena setuju, tapi karena Rasulullah ingin memberikan peringatan kepada mereka bahwa kalau terus mereka puasa wisol, mereka akan keletihan tersendiri. Baik, sahabat Adrim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini ya para ulama, menurut jumhur ulama yang menyatakan bahwa puasa wisol itu diharamkan. Ya, puasa wisol itu diharamkan ya dalam mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Mereka mengharamkan puasa wisol. Artinya sudah maghrib mereka terus puasa sampai sahur, sampai besok lagi. Maka justru bukan malah dapat pahala besar ya. Justru dapat dosa, karena sebagaimana kita ketahui ya, puasa itu ada batas awal dan akhirnya. Bahkan yang justru disunnahkan adalah apa? Ketika datang waktu maghrib, hendaknya seseorang bersegera untuk berbuka. Ya, idza adbarul lailu min hauna wa hauna wa idza aqbala lailu min hauna wa hauna wa adbaron naharu min hauna wa fa aftaras shaim. Ya, kalau sudah datang malam, sudah pergi waktu siang, ya, maka bagi orang yang berpuasa sudah boleh untuk berbuka puasa. Ya, dan banyak hadis-hadis Rasulullah SAW, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Orang akan selalu mendapatkan kebaikan kalau mereka segera berbuka. Jadi puasa wisol ini yang sudah pasti dia meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Karena itu jumhur ulama menyatakan bahwa puasa wisol itu diharamkan. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan puasa wisol boleh, sebab larangan Rasul tadi bukan larangan yang sifatnya ibadah, lebih karena sayang atau kasihan kalau mereka puasa wisol, karena pasti akan meletihkan dan melemahkan mereka. Ya, namun sekali lagi dari hadis ini sudah jelas Rasulullah melarang puasa wisol. Baik, di sini juga hadis menunjukkan bahwa ada beberapa ketentuan yang sifatnya khusus bagi Rasulullah SAW, tidak berlaku umum. Meskipun kaidahnya adalah apa yang Rasulullah perintahkan, perintah itu berlaku bagi dirinya. Apa yang Rasul larang, larangan itu berlaku bagi dirinya. Ya, kalau ada pengecualian tentu bukan karena Rasul tidak taat, tapi karena memang sudah Allah berikan kekhususan ya, seperti misalnya yang cukup dikenal larangan untuk ya bagi para laki ya, bagi kaum laki-laki untuk memiliki istri ya lebih dari 4, maksimal 4 kalau ingin berpoligami. Ya, tapi kalau lebih tidak boleh. Ya, salah satu harus diceraikan untuk dia dapat menikahi wanita maksimal 4 orang. Tapi Rasulullah berapa orang istrinya? Ya 12 atau 13 dalam beberapa riwayat ya disebutkan ketika Rasulullah wafat ya istri yang masih hidup saat itu ada 9 orang. Nah, itu kekhususan Rasulullah SAW. Kemudian hadis ini juga tentu menjelaskan bagaimana bahwa Islam ini adalah agama yang memberikan kemudahan. Perintah-perintah ibadah kalau kemudian ya menyebabkan kesulitan, ya membuatkah orang jadi mungkin mengandung resiko, ya apalagi yang berbahaya, apalagi yang melemahkan, maka ajaran Islam mengajarkan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Kemudian juga hadis ini mengingatkan kita bahwa dalam beragama hendaknya kita memiliki panduan, kita memiliki ilmu, tidak hanya sekedar bermodalkan bekal semangat, ya walaupun mungkin niat dan tujuannya baik, tapi kalau tidak sesuai ajaran, panduan dan tuntunan, maka akhirnya justru malah tidak baik. Maka kita juga diingatkan dari hadis ini terkait dengan bab al-ghulu, berlebih-lebihan dalam beragama. Jadi yang dilarang bukan cuma mereka yang kurang dan teledor dalam menjalankan ajaran agama, yang dilarang juga apabila dia berlebih-lebihan melampaui batas yang telah ditetapkan. Hendaklah beragama dengan
pertengahan dengan panduan, dengan ajaran, tidak teledor tapi tidak melampaui batas. Itulah yang kemudian menjadi kekhususan dan ciri khas dalam agama Islam. Semoga Allah berikan kita pemahaman yang baik, memotivasi kita terus untuk mengamalkan nilai dan ajaran Allah sesuai panduan dan tuntunan yang sebenarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.